mandi yang baik tuh seperti apa sih gitu ya. Pertama, airnya nggak boleh terlalu panas Mbak gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah air dingin, cuman kadang pada usia tua seringnya kalau pakai air dingin jadi linu-linu Dok gitu ya. Jadi boleh pakai air yang hangat tapi jangan terlalu panas. Pelembab itu memang paling oke, harus diberikan dan dibiasakan dan di-reapply kadang. Mungkin kalau kita yang muslim habis wudhu pakai lagi boleh gitu. Itu pelajaran awal kita ya, tanda-tanda radang tuh apa sih gitu ya. Pertama gatel. Jadi gatel itu sebenarnya adalah sensasi nyeri yang paling ringan. Jadi kalau gatel katanya obatnya digaruk, padahal nggak boleh ya. Jadi kalau gatel boleh ya, Dok, ya, berarti itu artinya sudah ada peradangan. Ada merah, itu artinya ada peradangan. Halo, Assalamualaikum Tribuner. Bersama saya Nur Ika Anissa. Kali ini kita dari podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam. Nah, di edisi kali ini kita akan belajar banyak soal keluhan atau masalah-masalah kulit. Salah satunya kulit kering. Nah, mungkin ada juga nih kondisi-kondisi kulit kering yang mungkin terjadinya tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada orang tua kita atau mungkin nenek kita. Kita akan bahas di sini. Dan saya nggak sendiri nih, karena ada Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis dermatovenerologi dan estetika dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Perdoski Surabaya. Kita sapa dulu ya. Halo dokter. Halo Mbak Ika. Bagaimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Mbak Ika juga. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk kesini dokter. Sama-sama Mbak Ika. Kita juga dari Perdoski. Senang banget bisa dikasih kesempatan untuk sama-sama ngobrol dan mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Nah, kita sekarang itu mau ngobrolin soal tema dari kesehatan kulit, terutama kulit kering ya dok ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dok, sebenarnya keluhan-keluhan kulit kering itu seperti apa sih dok? Oke Mbak Ika, jadi ini pas banget ya tadi karena lagi mau bulan Ramadan, mau puasa, paling sering emang keluhannya jadi kulit kering. Jadi yang tadinya mungkin normal nggak ada masalah karena kan kita puasa, jadi kadang intake minumannya, intake makanannya jadi berkurang, otomatis jadi ada keluhan kering. Apalagi yang sebelumnya udah kulitnya nggak sehat atau ada masalah, biasanya semakin berat gitu. Jadi pas banget ini temanya sebenarnya untuk persiapan mau bulan Ramadan. Terus keluhannya apa sih gitu ya? Jadi paling sering memang kalau awal banget mungkin nggak sadar ya kulitnya tuh seperti ada teksturnya atau mungkin kayak ada sisiknya atau kayak garis-garis kulitnya tuh jadi lebih tampak gitu. Artinya tuh kulitnya kering. Mungkin elevating lagi, naik lagi jadi kerasa ketat, tertarik. Nah, yang lebih kayak udah mulai ada gejala nih ya, yaitu gatel jadinya atau jadi lebih sensitif gitu. Awalnya gatel, kadang kan ketarik, ketat, terus jadi kayak kok gatel ya, terus akhirnya jadi ada keluhan, merah, atau apa dikit kok sensitif ya, kena sabun nggak pas, jadi gatel, ada keluhan, atau mungkin pakai make up nih kalau yang cewek. Biasanya pakai make up oke-oke aja, tapi kalau nyoba ganti make up kok jadi gampang merah atau gatel. Nah, itu artinya ada masalah sebenarnya pada kulitnya, yaitu adalah kulitnya memang lagi kering atau ada masalah barriernya jadinya. Karena kulit kering itu artinya sebenarnya bukan kering doang. Artinya barrier kan, fungsi kulit tuh sebenarnya untuk barrier ya Mbak. Jadi anything yang dari luar yang mau masuk itu pertahanan pertamanya adalah kulit. Nah, bayangkan kulit tuh kayak rumah sebenarnya. Jadi ada batu bata sama semennya. Nah, ketika semen itu air itu tadi ya, itu kurang, otomatis kan batu batanya jadi gampang ambruk ya, kayak rumah kita. Jadi akhirnya gampang kemasukan maling, kebanjiran dan sebagainya. Itu kayak kulit. Jadi kalau semennya atau airnya kurang, otomatis dia nggak kokoh. Fungsinya sebagai barrier jadi nggak bagus, akhirnya jadi lebih mudah sensitif, gampang infeksi dan sebagainya gitu. Oke, biasanya faktor-faktornya apa dok? Mungkin dari yang bisa memperparah atau mungkin yang bisa bikin kulit tambah makin kering lagi gitu. Jadi pertama genetik bawaan. Jadi mungkin kalau Mbak Ika pernah dengar adalah dermatitis atopik atau atopi atau alergi. Jadi memang dia secara genetik atau bawaan kulitnya tuh memang strukturnya tidak sebaik orang normal, sehingga akhirnya dia jadi lebih kering daripada orang normal. Terus kedua, intake, lagi-lagi kita sering lupa nih. Jadi kalau minum pada orang normal nih ya, kalau nggak ada masalah ginjal dan sebagainya,
normally 1,5 sampai 2 liter per hari. Harusnya dihitung berdasarkan berat badan. Itu yang suka kita lupa. Paling gampang sebenarnya 8 gelas per hari. Jadi rasanya udah kok minumnya banyak, tapi ternyata kok ditaker kurang. Dan jangan lupa minumnya air putih, bukan air kopi ya Mbak ya. Kalau kita kan sekarang sukanya kopi susu ya. Bener. Jadi air putih jangan lupa gitu ya. Terus makanan juga, pilihlah makanan yang kaya air, kaya serat ya. Paling mudah sebenarnya buah dan sayur. Lagi-lagi kita buah sama sayur, sukaannya sayur mungkin cuman buat pemanis ya. Warna doang gitu ya biasanya. Cuma buat mempercantik nasi gitu ya. Padahal sebenarnya sayur tuh ada takarannya sendiri, harus berapa banyak gitu ya. 1/4 bahkan setengah dari porsi piring kita gitu. Begitu juga buah. Cemilan mungkin bisa diganti buah gitu ya. Jadi pertama sudah dari faktor genetik, terus dari intake, kemudian dari lain lagi dari lingkungan. Contohnya mungkin seperti matahari, polusi, terus ini ruangan ber-AC juga gitu. Jadi once kalau kita lagi rehat boleh keluar sebentar gitu ya, bukan buat ngerokok tapi buat mengembalikan hidrasi kita gitu, karena dengan AC akhirnya jadi lebih kering. Jadi memang harus kita ganti-ganti ventilasi dan suasana agar kulitnya tetap terhydrating dengan baik. Kalau misalnya mungkin ada penyakit penyerta lain gitu, apakah juga berpengaruh ke kulit kering gitu dok? Ya betul, jadi beberapa penyakit, apalagi penyakit metabolik ya, contohnya mungkin diabetes mellitus, jadi pasien dengan kencing manis ya, kalau bahasa awamnya itu memang cenderung akhirnya memiliki kulit kering. Terus penyakit dengan hepatitis atau hati, itu juga kadang keluhannya adalah kulit kering, malah kadang ketahuannya karena itu, dok kok saya kulitnya kering ya gitu. Setelah kita tanya, oh ini ternyata ada penyakit lain. Jadi sebenarnya kulit tuh penting, kalau ada keluhan sedikit wajib dicek semuanya, jadi screening ya, kita tapiskan ternyata banyak masalah di dalam tubuhnya sendiri gitu. Jadi kulitnya kayak warning sign atau alarm sebenarnya. Dok, untuk pembeda nih misal dari untuk remaja atau mungkin yang dewasa dan lansia, itu apakah juga punya beda-beda indikasi gitu dok, atau mungkin beda-beda kondisi juga gitu? Ya jadi kalau orang sudah lansia atau sudah tua memang secara normal ya, itu memang semuanya menurun, termasuk kualitas kulit. Terus habis itu yang tadinya kalau kita masih kecil, makin usia, itu pasti semuanya jadi makin turun semua, makin mundur gitu, termasuk kualitas kulitnya. Yang tadinya kaya air, kaya kolagen, semuanya turun. Terus habis itu kemampuan kulit untuk sembuh itu juga berkurang juga gitu. Jadi pasti kalau usia, jadi secara normal itu secara fungsi ya, secara nggak dia apa-apain atau nggak karena penyakit memang akan seperti itu gitu. Jadi harus lebih ekstra gitu. Jadi kalau udah ada orang yang sekiranya usia, sebenarnya nggak usah usia ya, kayak saya dulu remaja kayaknya santai ya, semakin usia semakin makin kita harus lebih memperhatikan makanan. Terus habis itu pelembab harus rutin pakai, karena memang secara umum, secara normal memang fungsi kulit akan lebih turun karena usia itu tadi gitu. Dok, ada juga yang ngomong kalau misalnya mandi air hangat itu punya pengaruh nggak untuk kesehatan kulit? Nah itu tuh seperti apa dok? Itu tadi lingkungan tuh juga bisa karena mandi itu tadi, jadi kebiasaan mandi. Jadi mandi yang baik tuh seperti apa sih gitu ya? Pertama airnya nggak boleh terlalu panas Mbak gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah air dingin, cuman kadang pada usia tua seringnya kalau pakai air dingin jadi linu-linu dok gitu ya. Jadi boleh pakai air yang hangat tapi jangan terlalu panas gitu. Apa sih bahasanya, suam-suam kuku ya? Iya, hangat-hangat kuku gitu, ya. Jadi jangan terlalu panas. Mengapa? Mungkin ya kayak pelajaran SD zaman dulu ya, kalau panas akhirnya penguapan, sehingga akhirnya air yang di dalam kulit semakin berkurang karena menguap itu tadi. Jadi carilah air yang hangat tapi jangan terlalu panas. Kemudian pemilihan sabun Mbak. Mungkin kebanyakan lihat iklan atau apa jadi kebawa ya, jadi saring dengan baik informasi yang ada. Pilih sabun yang less iritatif, pH-nya normal dan tidak mengandung antiseptik dan sebagai halnya, karena memang ya nggak ada yang perlu terlalu dibersihkan. Jadi kulit ini sebenarnya udah pinter nih ya, udah ada lemaknya, ada minyaknya, ada kuman baiknya. Nah kalau kita terlalu dimodifikasi dengan diberi antiseptik dan sebagainya, akhirnya kebawa semua tuh hal-hal baik yang ada di kulit, sehingga akhirnya malah memberikan efek yang tidak baik gitu. Mandi juga berapa sering sih gitu ya, itu tergantung lokasi. Misalnya mungkin di area kalau kita di tempat dingin yang humidity-nya tidak
Seperti di sini kan kita sedikit aja udah keringetan tuh ya karena humidity kita yang luar biasa gitu. Itu mungkin bisa sekali sehari. Cuman kalau di tempat kita ya biasanya harus 2 kali sehari karena memang lebih lembab gitu. Jadi kadang kalau baca suatu reference juga harus dilihat dulu lokasi reference itu dibikin di mana karena bisa sangat berbeda. Oke. Kalau misalnya kandungan fragrance dok dalam sabun atau mungkin body lotion dan sebagainya, itu juga punya pengaruh juga kah untuk ke kulit? Ya, atau sebaiknya tuh kita milih sabun tuh yang aman tuh kayak gimana sih gitu? Nah kalau orang Indonesia senangnya kalau sabun pilihnya yang keset, pokoknya aku kayaknya bersih banget lah gitu. Wangi juga gitu kan. Padahal sebenarnya bener agak kayak licin-licin gitu. Mandi pun sebenarnya nggak boleh tuh Mbak yang bener-bener digosok, gentle aja biasa gitu ya. Terus baiknya memang tidak terlalu wangi. Kalau wangi banget artinya ada fragrance. Kalau pada orang normal mungkin belum tentu memberikan masalah ya, tapi kalau ada orang kayak tadi atopi atau memang dia punya riwayat alergi, sering itu menjadi akhirnya masalah karena kulitnya sendiri udah nggak baik fungsi bariernya. Kalau kena fragrance akhirnya dia menjadi masalah gitu. Jadi memang lebih baik dihindari. Sabun paling mudah sebenarnya sabun apa sih dok? Pusing ya, banyak pilihan. Sabun bayi sih sebenarnya. Sabun bayi itu paling aman lah karena kan dia memang dibuat untuk bayi, jadi memang harus yang aman untuk bayi gitu. Terus kayak pelembab juga, pelembab yang baik kita tuh kan senangnya pelembab sebenarnya yang wangi-wangi ya. Senang pelembab karena biar wangi gitu. Padahal sebenarnya pelembab yang baik tidak ada warnanya, tidak memberikan wangi juga, nggak ada wanginya gitu. Terus pakainya juga sering mungkin nggak tepat. Jadi setelah habis mandi tuh Mbak, handukannya juga nggak boleh digosok gitu sampai benar-benar kering, tapi ditap-tap. Oke. Saya seperti mengorek kesalahan saya ini sebenarnya. Jadi di tap-tap masih agak basah-basah baru pakai pelembabnya. Jadi tujuannya adalah kita menarik air yang tadi dari sisa mandi itu untuk masuk ke dalam kulit kita. Jadi pakai pelembab tuh immediately after mandi dipakai gitu. Bagi yang suka scrub nih dok, nah itu ada rutinitas sendiri kah kapan gitu baiknya? Misal seminggu kan nggak harus setiap hari kan, kalau scrubnya seperti apa sih dok? Jadi memang scrub itu juga boleh. Itu adalah suatu proses exfoliating atau jadi kan kulit yang di luar ini kulit mati sebenarnya Mbak gitu. Nah untuk mengangkat kulit mati itu biasanya kita scrub itu. Jadi biar lebih cerah. Biasanya kan pengen kayak artis-artis Korea ya, padahal bukan orang Korea. Jadi scrub boleh, cuman nggak boleh over exfoliating. Kalau over exfoliating akhirnya yang paling sering ya jadi dermatitis atau jadinya radang pada kulit gitu. Jadi bolehnya kapan sih dok? Ya paling nggak 2-3 kali itu paling banyak per minggu gitu. Jadi ya 2 kali per minggu boleh dilakukan gitu. Tapi di sela-selanya yaitu tadi pakai sabun bayi cair atau sabun yang melembabkan, kemudian pakai pelembab dengan baik. Oke. Itu yang untuk berbagai kalangan ya dok, ya misal remaja, dewasa sama mungkin mau mendekat pralansia lah seperti itu ya dok ya. Kalau untuk yang lansia sendiri dok, adakah treatment sendiri? Karena ada juga netizen yang menanyakan kayak misal gini, punya kakek atau punya nenek waktu itu punya nenek, tapi gatel banget gitu kayak biduran, cuman dia nggak muncul indikasi yang sampai luka atau seperti apa gitu. Oke, jadi menarik kalau pada orang tua ya itu memang kita harus lebih extra care karena memang kualitas kulitnya secara normal atau perjalanan waktu dia akan menurun begitu ya, sehingga kita harus lebih ekstra. Kalau mungkin lihat orang lansia tuh memang kulitnya udah kayak keriput ya, terus habis gitu lebih nggak kenyal sudahan ya, jadi memang kualitas untuk recoil atau kekenyalannya memang berkurang gitu ya. Terus sering juga jadi kok makin muncul item-itemnya, terus kadang ada merah-merahnya juga. Itu memang suatu yang sering terjadi pada orang yang sudah lansia gitu ya. Terus juga apa dong yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang pertama adalah prevention dulu, jadi sebisa mungkin kebiasaan mandi, kebiasaan pakai pelembab ya dilakukan as early as possible. Jadi usia 30-40 udah mulai tuh kita lebih perhatian terhadap itu. Terus selain itu juga paparan matahari itu sangat mendukung untuk terjadinya proses itu gitu. Jadi matahari itu ada terus ya Mbak ya. Nah jadi proses itu berjalan sebenarnya. Jadi kita jangan mau ya, kita harus prevent itu. Jadi selain pakai
pakai pelembab ya pakai tabir surya juga atau sunscreen gitu. Baru sunblock tuh misalnya kalau kita mungkin pakai jaket, kalau ada matahari, pakai payung gitu ya. Tapi kadang kan tetap tuh dari samping-samping ada sinar matahari, jadi pakai sunscreen juga. Itu sangat penting gitu untuk mengurangi proses aging atau penuaan itu. Jadi walaupun usianya 60 tapi kulit harus kita jaga untuk at least tidak lebih tua dari usia. Lebih muda lebih bagus lagi gitu sebenarnya. Jadi prevention paling utama pakai pelembab, terus habis itu pakai tabir surya, terus ketika ada keluhan sedikit aja memang lebih baik untuk konsultasi ke dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika itu tadi ya, agar nggak salah. Kadang kan sering gatel gitu ya. Nah itu yang kita sebut pruritus senilis. Jadi ada gatelnya kan, kadang kakek-kakek mbah-mbah tuh kok aku gatel, tapi kalau dicek kok ternyata nggak ada apa-apa. Jadi sensasi gatal namun tidak ada keluhan, itu bisa jadi karena itu tadi kulitnya sebenarnya kering tadi, jadi memberikan efek gatal, tapi belum ada dermatitis atau peradangan pada kulitnya. Sehingga ya memang itu tadi pelembab itu memang paling oke, harus diberikan dan dibiasakan dan di-reapply kadang. Mungkin kalau kita yang muslim habis wudu pakai lagi boleh gitu. Oke. Dok, kondisi mungkin kalau kondisi kulit kering dibiarkan. Nah, tadi disebutkan dermatitis dan peradangan. Nah, itu seperti apa sih dok tanda-tandanya gitu? Jadi peradangan itu pelajaran awal kita ya, tanda-tanda radang tuh apa sih gitu ya. Pertama gatel. Jadi gatel itu sebenarnya adalah sensasi nyeri yang paling ringan. Jadi kalau gatel katanya obatnya digaruk, padahal nggak boleh ya. Jadi kalau gatel boleh ya dok ya berarti? Itu artinya sudah ada peradangan. Ada merah, itu artinya ada peradangan gitu ya. Terus habis gitu juga kadang kalau diraba hangat. Ya, kalau yang udah parah nih ya, kok diraba kok hangat. Terus kadang bengkak gitu ya, atau bahasa kita edem. Jadi udah merah, terus diraba kok agak hangat, terus kok meninggi, kemudian ada keluhan gatal, itu artinya ada radang. Radang kalau di bahasa kedokteran tuh itis, Mbak. Nah, karena kita tuh kulit dermal, jadi dermatitis. Jadi dermatitis tuh peradangan pada kulit. Kalau peradangan pada area lain ya tinggal ditambahin itis aja, misalnya hepatitis dan sebagainya itu. Jadi itu bahasa kami gitu. Berarti itu karena tapi apakah itu nanti akan sampai ke luka gitu dok? Luka basah atau seperti apa? Mohon maaf. Nah, karena tadi digaruk sehingga akhirnya kan kulitnya jadi luka gitu. Nah, kalau dibiar-biarin, hygiene-nya nggak bagus, akhirnya ada kuman masuk. Nah, itu yang disebut infeksi. Kalau peradangan tadi bahasa awamnya inflamasi. Ketika ada bahan atau kuman atau virus atau jamur, jadilah infeksi gitu. Itu yang paling bisa yang paling kita khawatirkan ya? Karena kalau orang tua kita perlu ingat bahwa proses penyembuhannya pasti tentu tidak sebaik orang yang lebih muda gitu ya. Jadi jangan sampai jatuh ke infeksi sih sebenarnya. Baik. Dok, kalau untuk pemilihan selain sabun bayi, kemudian tadi ya disebutin mandi dan jangan terlalu sering mandi air hangat sebenarnya. Kalau pemilihan skincare-nya sendiri dok, mungkin kandungan apa sih yang sekarang ini yang juga mungkin lagi booming dan dibutuhkan untuk kulit-kulit kering gitu? Jadi skincare ini luar biasa ya Mbak ya. Jadi banyak banget ini yang nanyain skincare. Sebenarnya seneng ya kita tuh pengetahuan tentang skincare tuh, jadi orang tuh lebih melek lah tentang skincare. Kalau dulu kan kita SD, SMP kayaknya nggak tahu ya pakai skincare tuh apa, tapi kalau kita sekarang udah main tuh ke anak SD, SMP tuh mereka udah familiar banget. In other way kita happy, akhirnya mereka pengetahuan tentang merawat kulit tuh lebih baik. Cuman akhirnya jadi sering salah kaprah juga gitu ya. Jadi misalnya jadi terlalu mengikuti tren yang ada, mengikuti merek yang ada, karena lucu-lucu jadi gemes beli padahal belum tentu butuh atau mungkin jadi berlebihan gitu. Jadi harus disaring dengan baik. Nah, skincare apa yang perlu, yaitu tadi memang mulai dari pemilihan sabun tuh udah cukup. Jadi skincare tuh ya everything yang memang untuk merawat kulit ya, untuk maintenance ya, bukan untuk mengobati. Dan dia hanya untuk di permukaan luar, nggak sampai dalam gitu. Nah, itu mulai dari sabun, itu kita memang sebut skincare. Pilih sabun yang baik, yang tidak mengandung bahan yang iritatif, deterjen dan sebagainya, itu bahan yang iritatif. Itu nggak boleh kita berikan tentunya. Terus habis itu pelembab. Pelembab juga kandungannya apa sih dok yang bagus? Sekarang pelembab tuh udah canggih-canggih banget. Pilih yang ada campuran. Biasanya pelembab yang baik pasti ada campurannya ceramide,
terus urea, gliserin gitu ya, jadi yang campur, terus dibauin. Kalau wangi, ada warnanya, lebih baik jangan pilih yang memang nggak ada baunya, terus habis gitu nggak ada warnanya. Biasanya warnanya memang putih ya. Terus dicoba, biasanya memang yang baik yang thick, yang rasanya tebel gitu. Cuman kalau memang nggak butuh-butuh banget ya, boleh cari yang agak cair, yang menyerap dengan enak gitu, daripada nanti beli yang thick bagus tapi jadi males pakainya. Kadang kan kalau saya tanya ke pasien, kenapa sih nggak dipakai pelembabnya, nggak enak dok, rasanya lengket gitu. Jadi memang nggak apa-apa, dicoba dulu gitu. Terus habis itu sunscreen tuh tadi, tabir surya itu penting sekali. Mungkin kok wajah udah rutin dipakai, tapi buat di badan pasti masih jarang nih. Jadi untuk di badan tetap pakai gitu ya, karena ya itu tadi, proses penuaan tuh di mana-mana Mbak, bukan di wajah aja, di seluruh badan sebenarnya. Terpapar matahari semakin sering, tidak terproteksi, otomatis ya proses penuaannya lebih cepat gitu. Terus apalagi skincare-nya sebenarnya basicnya yaitu gitu ya, kecuali kalau buat wajah biasanya kita tambah untuk exfoliating. Kalau di badan bisa scrub tadi, atau mungkin pakai pelembab yang mengandung AHA BHA, itu bahan yang ada exfoliating agent-nya. Untuk di wajah specifically biasanya kita bisa kasih seperti tretinoin, retinol, itu adalah vitamin A yang topikal gitu. Wah, ini baru tahu juga kalau ternyata di badan itu tuh juga penting ya, kita merawat body care-nya itu dengan cara pakai sunscreen di tubuh. Oh, itu baru tahu dok. Harus pakai tuh. Jadi kita kadang wajahnya putih, tangannya ternyata saya dok sembunyiin. Itu saya dok ya itu. Karena sering di ini ya dok ya, di luaran itu. Jadi jangan lupa badan juga, apalagi kalau emang niat terpapar nih, misalnya mungkin kalau kakek-kakek golf, jangan lupa pakai sunscreen, atau yang berenang, atau kan sekarang lagi kerennya atau lagi baiknya orang lansia tuh juga belajar di kolam renang ya, belajar jalan di kolam renang, lagi terapi atau apa, jangan lupa pakai tabir surya juga. Oke. Wah, benar-benar berarti nggak hanya di wajah ya, wajahnya glowing, keset, terus ini bersinar, tangannya ya. Sebenarnya kadang kita jadi mikirnya kok ribet banget ya. Sebenarnya nggak usah dipikir ribet. Sebenarnya kalau di luar negeri hal seperti ini sudah routinely dilakukan. Cuman kita mungkin karena kita ini kulitnya berwarna, jadi kadang kalau udah agak gelap dikit udah biasa gitu. Nah kalau bule-bule itu dia lebih knowledge-nya, terus habis itu awareness-nya juga udah luar biasa. Jadi sebenarnya pelan-pelan, nggak perlu dipaksakan, mulai ke arah sana untuk rutin pakai at least pelembab dan tabir surya itu mulai dirutinkan pakai gitu. Dok, kalau masalah kulit kering ya, kita ngomongin ke semua usia ya, itu apakah juga jadi faktor utama aging dok? Maksudnya makin cepat kelihatan tua atau mungkin ada flek-flek gitu. Nah, ini juga bagus nih. Jadi sebenarnya kulit kering itu salah satu fitur aging. Gitu. Jadi kebalik nih sebenarnya. Jadi kalau kulitnya kering artinya ada proses penuaan nih gitu. Sedih jadinya ya, kok tua ternyata. Nah, aging tuh ada dua Mbak. Aging itu ada yang by the time, karena memang usia gitu ya. Jadi pastilah kita semua akan menua ya. Tapi ada yang kita bisa prevent dan sebenarnya nggak perlu terjadi, yaitu namanya photo aging karena paparan matahari itu tadi. Gitu. Nah, itu yang harus kita kejar, jangan sampai itu terjadi, karena photo aging itu pertama cepet, itu menyebabkan penuaan dini. Jadi yang harusnya misalnya usia 50, kita punya suatu alat ya untuk mendeteksi umur kulit gitu ya. Misalnya harusnya umurnya 20, setelah dicek kok 30, berarti kualitas kulitnya nggak bagus. Nah, itu yang paling mendukung tuh ya photo aging itu tadi, karena paparan matahari itu tadi. Itu kan sayang ya, sebenarnya sangat bisa di-prevent, sangat bisa diobatin, jadi jangan sampai kita jatuh ke situ. Nah, fitur awal yang paling sering itu adalah kulitnya kering, tapi sering kita nggak aware ya mungkin ya. Nanti aware-nya kalau ke dokter bilangnya, dok saya tuh kalau sekarang lagi coba-coba make up kok jadi gampang sensitif, kok gatel gitu ya. Terus ya itu tadi gatel, merah, terus paling lagi kalau udah kosmetik adalah keriput, dok kok keriputnya kelihatan ya gitu. Nah itu pasien baru aware, tapi sebenarnya kulit kering itu the first feature of aging juga sebenarnya, salah satunya. Makin banyak skincare, makin juga orang sadar
perawatan tapi juga kadang banyak coba-coba gitu dok. Kira-kira tanda aging itu sekarang udah muncul di usia berapa gitu? Apakah sekarang udah ada pergeseran makin muda atau seperti apa? Iya. Jadi kapan sih pakai skincare gitu kurang lebih ya gitu ya. Kapan penuaan tuh udah terjadi gitu ya. Jadi penelitiannya banyak sebenarnya. Di early 30 atau di late 20 itu udah harus mulai sebenarnya. Nah yang seru ternyata sekarang anak-anak ABG udah mulai sih usia belasan, bahkan anak SD itu udah mulai ya. Jangan di stop tapi kita arahkan bahwa skincare harus sesuai usia. Jadi anak skincare-nya kita pilihkan yang memang cocok buat anak, pelembab, lalu tabir surya yang sesuai usianya. Udah itu aja. Nanti nambah lagi misalnya usia 20 ke atas atau 30 mau untuk biar glowing, boleh kita berikan exfoliating agent. Salah satunya adalah misalnya vitamin A seperti tadi tretinoin, retinol, itu mulai bisa kita berikan. Jadi kapan kalau mau merawat wajah biar bagus ya sebenarnya ketika ada keluhan, biasanya ABG remaja mulai berjerawat, itu harus diobatin. Karena mengobati jerawat tuh mudah, tapi nanti bekasnya yang ribet. Contohnya item-itemnya atau bopengnya, nah itu akan lebih complicated. Nah kalau masih jerawat aktif sebenarnya ngobatinnya lebih mudah lagi gitu. Kemudian nanti udah makin usia jerawatnya hilang, mulai nih keluhannya kering, keriput gitu. Nah itu nanti beda lagi. Boleh sebenarnya Pak beli skincare yang ada di luar atau kita nyebutnya over the counter atau beli-beli sendiri ya. Ketika tidak ada masalah sebenarnya atau sifatnya maintenance gitu ya, atau masih mild gitu boleh. Tapi ketika udah ada keluhan, terus sudah coba diobatin sendiri nggak membaik-baik, ya itu wajib harus segera ke dokter spesialis DVE sih sebenarnya Mbak. Gitu. Wah, jadi nggak hanya mencoba, tapi juga diperhatikan juga ya dok ya, bagaimana caranya ngerti nih sesuai kebutuhannya betul. Kulitnya. Karena nggak bisa dipungkirin ya Mbak, orang kan pertama kali lihat pasti kulit ya. Jadi kok ada suatu penelitian kok di Amerika tuh kesempatan bekerja terus diterima oleh masyarakat ya nggak bisa dipungkiri memang penampilan gitu ya. Sebenarnya kalau penampilannya baik artinya kita menghormati kita sebagai manusia fungsi sosial dan juga lawan ini kita sih, lawan bicara kita. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang estetik atau kosmetik, tapi sebenarnya lebih ke fungsi manusia sebagai manusia tuh fungsi sosialnya gitu sih. Mendukung ini ya, sambil percaya diri juga ya dok ya kalau misalnya ini ya. Wah terima kasih banyak dokter, ini saya jadinya kayak ngerasa wah ini saya harus seperti apa ya merawat kulit, nah seperti itu. Mantap. Iya. Dok, mungkin satu lagi dok, adakah pesan untuk para Tribuners di luar sana untuk merawat kulit lebih baik lagi biar nanti ketika tua kita tetap sehat, tetap glowing dan juga ya itulah tujuannya ya untuk menua dengan baik gitu. Jadi menua tuh pasti ya, cuman kita pengennya menua dengan baik ya. Kalau bahasa proverb lama ada like a fine wine. Jadi wine tuh semakin tua makin mahal, makin baik gitu ya. Jadi ya menua pasti, tapi pengen tampil dengan baik tentu karena ya kita punya fungsi ya, fungsi sosial untuk tampil, untuk bersosialisasi. Nah, itu pasti akan sangat didukung oleh penampilan kita tuh, artinya kita menghargai diri sendiri dan tentu lawan bicara kita. Jadi sebenarnya ini sangat penting, dan penting lagi fungsi kulit itu sendiri harus kita protect ya, dan kita prevent jangan sampai sakit. Jadi kulit kering dikit, awareness sih sebenarnya. Kalau ada masalah sedikit aja, orang Indonesia senangnya kalau nggak nyeri nggak ke dokter ya, kalau nggak sakit nggak ke dokter gitu. Tapi kalau ada keluhan sedikit lebih aware sebenarnya, boleh konsultasi. Kami sekarang dokter rasanya sudah lebih banyak terbuka, banyak sekali ruang untuk berdiskusi. Jadi monggo untuk konsultasi dengan kami, ngobrol sehingga lebih tepat nanti gitu. Karena itu tadi kulit tuh sangat mendukung banyak hal ya Mbak ya, dan yang paling penting yaitu nggak boleh ditutupin. Kalau ada masalah kulit makin ditutupin, makin jangan, tapi malah diobatin, karena memang ya itu ya, enhance our beauty. Sebenarnya masing-masing orang udah punya beauty masing-masing. Nah, kesehatan dan penampilan kulit ini tentu meningkatkan apa sih makna kecantikan masing-masing orang. Gitu. Baik, terima kasih banyak loh Dokter Putri atas waktunya. Ini nggak hanya saya yang ada di studio ya, semoga para Tribuners juga punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar lebih
apalagi di bulan puasa ini juga kita bisa belajar lebih banyak lagi soal kesehatan wanita terutama gitu. Kita terima kasih juga Mbak Ika, kan seneng nih jadi kita dari Perdoski mengedukasi masyarakat bersama-sama nih, suatu kesempatan yang baik juga sebenarnya. Ya. Terima kasih dokter, sehat selalu. Nanti kapan-kapan kita main lagi dokter. Iya, siap Mbak Ika. Baik. Ya, Tribuners, kali ini kita sudahi dulu podcast dari Wanita dan Islam. Dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu, menua dengan baik, menua dengan sehat, dan menua dengan cantik. Terima kasih. Assalamualaikum.